Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalista Gendis Puspamaya dengan NIM 2511024337175. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia mulai dari asal-usulnya, kenapa bahasa Melayu bisa jadi bahasa Indonesia, sampai fungsi dan perannya buat kita sekarang. Yang pertama, saya akan menjelaskan asal-usul bahasa Indonesia. Jadi, kalau kita mundur jauh banget ke masa lalu, nenek moyang masyarakat Indonesia itu sebenarnya berasal dari satu kelompok besar yang pakai bahasa yang sama, yaitu rumpun bahasa Austronesia. Kelompok manusia ini dulu hidup di wilayah Asia, lalu mereka berimigrasi atau berpindah ke arah selatan dan akhirnya menyebar ke berbagai pulau di Nusantara. Karena mereka tinggalnya terpisah-pisah di pulau dan daerah yang berbeda, bahasa yang mereka gunakan juga ikut berubah dan berkembang sendiri-sendiri. Makanya sekarang Indonesia punya banyak bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, Bugis, Batak, Minangkabau, dan masih banyak lagi. Nah, di antara banyak bahasa daerah itu, ada satu bahasa yang penyebarannya paling luas dan paling sering dipakai antar daerah, yaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini sudah jadi semacam bahasa pergaulan antara suku sejak zaman dulu. Yang kedua, kenapa bahasa Melayu bisa jadi bahasa Indonesia? Jadi ada beberapa alasan penting kenapa bahasa Melayu yang dipilih jadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu itu sederhana dan gampang dipelajari. Strukturnya nggak rumit dan nggak ada tingkatan bahasa seperti di bahasa Jawa, ada krama dan ngoko. Jadi semua orang bisa pakai tanpa salah tingkat. Yang kedua, sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu sudah dipakai sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi antar daerah. Pedagang dari berbagai wilayah di Nusantara pakai bahasa ini buat transaksi dan ngobrol. Jadi otomatis banyak orang yang sudah terbiasa. Ketiga, pas zaman penjajahan Belanda, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa pengantar di sekolah dan administrasi. Artinya, orang dari berbagai daerah makin sering pakai bahasa Melayu. Karena sudah dikenal luas dan gak mewakili suku tertentu, bahasa Melayu dianggap netral dan cocok jadi bahasa persatuan. Akhirnya, pada tahun 1928, dalam peristiwa Sumpah Pemuda, bahasa Melayu resmi diangkat jadi bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia. Ketiga, apa itu bahasa? Sekarang kita bahas pengertian bahasa secara sederhana. Bahasa itu seperti alat komunikasi manusia. Lewat bahasa, kita bisa menyampaikan pikiran, perasaan, ide, keinginan, bahkan emosi ke orang lain. Bahasa punya bagian dua utama. Yang pertama, isi atau makna, yaitu pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua, bentuk bunyi, yaitu kata atau suara yang diucapkan. Bahasa Indonesia sendiri bisa digunakan dalam beberapa bentuk. Ada yang pertama, bahasa lisan yang kita ucapkan sehari-hari. Kedua, bahasa tulis yang kita tulis di buku, chat, atau media. Yang ketiga, bahasa isyarat berupa gerakan atau simbol. Jadi, bahasa itu nggak cuma ngomong, tapi juga bisa kita tulis dan gerak. Yang keempat, fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan. Bahasa Indonesia itu bukan cuma buat ngobrol, tapi punya banyak fungsi penting. Yang pertama, fungsi ekspresi diri. Bahasa dipakai untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran. Contohnya saat kita cerita, curhat, atau menyampaikan pendapat. Kedua, fungsi komunikasi. Ini fungsi utama bahasa, supaya kita bisa berinteraksi dan saling memahami dengan orang lain. Ketiga, fungsi kontrol sosial. Bahasa bisa mengatur perilaku masyarakat, misalnya tulisan dilarang merokok, jaga kebersihan, atau aturan sekolah. Keempat, fungsi adaptasi. Kalau kita pergi ke daerah lain yang bahasanya beda, kita bisa pakai bahasa Indonesia supaya tetap bisa berkomunikasi. Yang kelima, fungsi pemersatu. Indonesia punya ratusan suku dan bahasa daerah, tapi semuanya bisa dijadikan satu lewat bahasa Indonesia. Jadi, walaupun kita beda budaya, kita tetap merasa satu bangsa. Lalu yang kelima, ada kedudukan bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia punya kedudukan yang sangat penting sekali. Yang pertama, sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia menunjukkan jati diri bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai kebanggaan bangsa. Kita punya rasa bangga, punya bahasa sendiri yang mempersatukan negara sebesar Indonesia. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi nasional dari Sabang sampai Merauke, orang bisa saling paham lewat bahasa Indonesia. Yang keempat, sebagai alat pemersatu bangsa. Tanpa bahasa Indonesia, mungkin tiap daerah akan pakai bahasa sendiri dan sangat sulit untuk mengerti. Nah, setelah mempelajari sejarah perkembangan bahasa Indonesia, saya jadi lebih memahami bahwa bahasa yang kita gunakan setiap hari ternyata punya sejarah yang panjang dan peran yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Menurut saya, hal yang penting dari materi ini adalah kesadaran
bahwa bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol identitas dan pemersatu bangsa yang memiliki banyak suku dan bahasa daerah. Tanpa bahasa Indonesia, mungkin masyarakat Indonesia akan sulit berkomunikasi dan rasa persatuannya tidak sekuat sekarang. Materi ini juga membuat saya lebih menghargai bahasa Indonesia dan menyadari bahwa berbagai generasi muda kita perlu menjaga dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Karena bahasa bukan hanya cara berbicara, tetapi juga bagian dari jati diri dan kebanggaan bangsa. Sekian penjelasan saya, terima kasih karena sudah mendengarkan sampai akhir dan maaf bila ada kesalahan kata. Semoga penjelasan ini membantu memahami sejarah bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.